Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrin Ismanto, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisa isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi kerja masing-masing. Kebetulan saya sebagai nutrisionis atau ahli gizi di salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan isu. Isu atau permasalahan adalah perbedaan atau gap antara kondisi real dengan kondisi ideal dan atau perbedaan antara kondisi real dengan ekspektasi. Jadi bisa dikatakan kenapa terjadi masalah ialah eh, apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah penyebab terjadinya masalah tersebut. Untuk menganalisa masalah, kita melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu pra-analisis atau identifikasi dan mendeskripsikan masalah tersebut. Yang kedua adalah memilah atau menapis isu. Yang ketiga ialah mendalami isu yang kita pilah tadi. Dan yang keempat, mencari alternatif pemecahan masalah tersebut dalam bentuk tabel. Selanjutnya, tahapan pertama ialah pra-analisis dengan metode pentahelix. Kebetulan yang saya gunakan di sini adalah metode pentahelix. Yang pertama itu ada masalah tingkat kehadiran bayi balita di posyandu yang sangat kurang. Yang kedua, cakupan pemberian ASI eksklusif yang rendah. Yang ketiga, ketersediaan alat antropometri yang belum memadai. Yang keempat, konseling gizi pasien rawat jalan yang belum berjalan sepenuhnya. Nah, selanjutnya untuk menapis isu tersebut, saya menggunakan metode USG untuk menilai seberapa urgensi atau seberapa mendesak masalah tersebut harus diselesaikan, atau seberapa serius S itu masalah tersebut harus kita bahas, atau G, growth, seberapa besar jika masalah tersebut kita biarkan akan berkembang ke arah yang buruk seperti itu. Untuk penilaian sendiri, untuk kehadiran posyandu saya memiliki total nilai 13, cakupan ASI eksklusif itu ada 14, ketersediaan antropometri ada 12, dan konseling gizi 11. Jadi dari sini kita prioritas masalah kita sepertinya terdapat pada cakupan ASI eksklusif dengan total nilai 14. Setelah didapatkan masalah tadi, kita analisis masalah cakupan ASI eksklusif yang rendah tadi dalam bentuk fishbone atau tulang ikan. Jadi di sini saya mengambil hubungan sebab akibat kenapa terjadi masalah tersebut dari sisi material, manusia, metode, dan lingkungan. Untuk material sendiri, itu yang pertama media promosi ASI yang masih kurang. Yang kedua, anggaran promosi belum maksimal. Istilahnya anggaran untuk melakukan promosi tersebut belum maksimal. Yang kedua, manusia. Dari sisi manusia itu yang kurangnya pengetahuan ibu sehingga ASI eksklusif tidak diberikan. Yang kedua, kurang dukungan suami atau ibu mertua atau nenek ya. Yang ketiga, konseling ASI yang masih minim atau konselornya, orang yang melakukan konseling tersebut masih minim. Yang ketiga, metode. Metode sendiri itu sosialisasi atau penyuluhan yang masih kurang. Yang kedua, koordinasi lintas program yang masih kurang. Yang ketiga, teknik promosi belum maksimal. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan ini yang mempengaruhi lingkungan tersebut ialah budaya atau kebiasaan. Yang kedua, mitos. Yang ketiga, pengaruh promosi susu formula. Jadi ibu atau suami itu lebih tertarik memberikan anaknya susu formula dibanding ASI eksklusif. Jadi ada pengaruh-pengaruh iklan, pengaruh-pengaruh promosi dari luar yang ibu tersebut mudah terpengaruh seperti itu. Kalau untuk budaya sendiri, ada kebiasaan untuk memberikan anaknya seperti
eh, yang memang belum harusnya diberikan kepada anak usia 0 sampai 6 bulan tersebut. Jadi mempengaruhi cakupan pemberian ASI eksklusif yang harusnya ASI air susu ibu tersebut diberikan eh, selama 6 bulan, hanya ASI saja. Yang keempat ialah mendalami dan menganalisa masalah dengan analisa SWOT. Untuk analisa SWOT sendiri itu yang pertama ada S atau strength atau kekuatan ya. Kekuatan ini ialah yang mempengaruhinya kemampuan ibu untuk memberikan ASI eksklusif yang masih kurang, motivasi yang baik dari petugas. Yang kedua ada weakness, kurang pengetahuan ibu dan pendamping, terus kurang dukungan dari suami, ibu mertua, atau siapa yang tinggal serumah dengan ibu tersebut. Yang ketiga, ibu mudah terpengaruh dengan iklan, dari promosi susu formula misalnya. Yang ketiga ada opportunities, atau bisa dikatakan peluang. Peluang tersebut ialah kemauan petugas untuk menambah ilmu. Yang kedua tentang ASI eksklusif yang cukup baik gitu. Jadi adanya kemauan dari petugas, masih ada lah untuk kemauan menambah ilmu dan wawasan tentang ASI eksklusif, itu merupakan peluang. Yang peluang kedua adalah kerjasama lintas sektor yang cukup baik yang selama ini terjalin. Yang keempat atau T, threats, dalam arti ancaman, itu jika tidak segera diselesaikan maka ini akan mengganggu pertumbuhan anak. Jadi ya, pertumbuhan anak akan tidak maksimal, kecukupan gizi tidak terpenuhi, permasalahan gizi yang semakin meningkat. Nah, dari analisa masalah tersebut, kita akan temukan alternatif penyelesaian isu-isu yang terjadi. Jadi khususnya tentang ASI eksklusif tadi pastinya ya. Yang pertama, alternatif penyelesaian itu peningkatan kemampuan petugas dalam memberikan konseling ASI eksklusif. Yang kedua, peningkatan kemampuan ibu tentang manfaat ASI eksklusif. Yang ketiga, memaksimalkan peran lintas sektor dalam mendukung kegiatan sosialisasi. Tahapannya ialah yang pertama memberikan pelatihan konselor ASI untuk petugas. Yang kedua, memberikan sosialisasi penyuluhan ASI eksklusif pada ibu. Yang ketiga, koordinasi dengan lintas sektor dalam pemenuhan sarana dan prasarana posyandu. Ini untuk tahapan ketiga ini istilahnya sangat berpengaruh. Seandainya di sarana prasarana akan terpenuhi, ibu-ibu tersebut juga mudah untuk mendapat konseling atau penyuluhan ASI dari petugas, karena kebanyakan pada dasarnya kita memberikan penyuluhan itu bertempat di posyandu seperti itu. Hasil yang diharapkan yang pertama, kemampuan petugas yang mumpuni tentang ASI eksklusif tadi tentunya, jadi lebih mudah untuk memberikan konseling ASI. Yang kedua, pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif meningkat. Pastinya akan seperti itu jika telah diberikan itu harapan kita yang setelah diberikan konseling atau penyuluhan ASI. Yang ketiga, pastinya capaian ASI eksklusif terpenuhi. Jadi capaian 0 sampai 6 bulan hanya diberi ASI saja itu dapat terpenuhi. Yang keempat, sarana prasarana di posyandu pun dapat terpenuhi. Pihak yang terkait, petugas kesehatan, kader posyandu, pemerintah desa atau kelurahan, dan ibu-ibu PKK. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.